Fa innahu sesungguhnya Ibnu Hajar su'ila ditanya Ibnu Hajar an amalil maulidih tentang perayaan Maulid Nabi. Fa ajaba maka menjawab Ibnu Hajar bima nasuhu dengan apa nasuhu yang menjadi nasnya Maulid Nabi. Aslu amalil maulid bid'atun. Sebenarnya asal dari perayaan Maulid Nabi nikah bid'ah. Lam tungkol an ahadin minas salafis saleh, yang tidak dinukil ya dari salah satu ulama-ulama salafus saleh. Dikatakan bid'ah karena Maulid Nabi tidak pernah dirayakan oleh ulama salafus saleh. Minal quruni salasah, dari abad ketiga. Walakinnaha, kan tetapi ma'adzalika beserta itu qad istamalat ala mahasina wa diddiha, istamalat meliputi soal bid'ah itu, bid'ah perayaan Maulid itu ala mahasina, atas hal-hal yang baik, wa diddiha, dan kebalikan yang baik. Faman taharra fi amaliha, barang siapa yang bersungguh-sungguh fi amaliha, di dalam melaksanakan acara Maulid, amaliha, mengerjakan hal yang bid'ah, ini ya bid'ah, kembali kepada bid'ah. Al mahasina, yang baik-baik saja, bid'ah yang baik-baik. Wa tajannaba diddaha, dan meninggalkan, menjauhi diddaha, kebalikan dari yang baik-baik. Karena bid'atan hasanatan, maka ia bid'atan hasanatan disebut dengan bid'ah hasanah. Maulid Nabi disebut dengan bid'ah hasanah. Wa illa, dan jika tidak, fala, maka tidak disebut bid'ah hasanah. Dari paragraf ini kita bisa tahu pertama bahwasanya asal dari Maulid itu adalah hukumnya bid'ah. Alasannya memang Maulid itu tidak pernah dilaksanakan oleh salah satu ulama pun dari kalangan ulama salaf. Yang disebut dengan ulama as-salafus soleh nikah terdiri dari dua fragmen kata. Yang pertama salaf, ulama-ulama lamba. Ulama lamba dibatasi hanya pada abad ketiga Hijriah, paling akhir maksimal abad ketiga Hijriah. Jadi 200 tahun sampai 200 akhir abad 200. Ulama salaf dari zaman Nabi sampai zaman tabi'in. Zaman Nabi, sahabat, tabi'in. Jadi itu Nabi generasinya sampai tabi'in, Nabi usianya, tahunnya, generasinya 300 Hijriah. Abad 300 Hijriah. Sebelum abad 300 Hijriah. Abad 300 Hijriah ke depan. Di Imam Syafi'i masuk, Imam Ghazali tak masuk. Imam Ghazali Kak Dinto hidup di abad kelima. Imam Syafi'i hidup pada tahun abad ketiga Hijriah, tahun 204 wafatnya kalau nggak salah. Anapa maekoca salafus soleh? Salafus soleh ini kan masuk kategori ulama-ulama ataupun orang-orang yang hidup di masa sebelum abad ketiga Hijriah atau tabi'in paling akhirnya, berdasarkan hadis Nabi, khairul qurun korni summa yalunahum. Korni kadinto masuk zaman Nabi sareng sahabat, summa yalunahum tabi'in, summa yalunahum tabi'in. Telok kadinto. Standar salafus soleh ingki ulama-ulama sesoleh di masa-masa itu. Ditimbang ulama si tak soleh. Sanusa ulama kadinto hidup di abad sebelum ketiga Hijriah, tak setujunya kadinto fokus karena ada yang juga melakukan hal-hal semungkar. Karena juga menjadi sebuah perincian yang penting didiskusikan terkait dengan masalah firqah-firqah yang hidup dan subur tumbuh di masa-masa itu. Misalnya aliran Syiah, aliran Mu'tazilah, aliran Khawarij, juga aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi misalnya Mu'tazilah kadinto benar ulama soleh yang melaksanakan satu kegiatan di masa itu, di masa sebelum tahun 300 kadinto, apakah termasuk juga masuk kategori ulama salafus soleh? Kadinto, jadi soleh kadinto dalam perspektif asyarah, dalam perspektif
ulama secara umum, dalam perspektif Ahlussunnah saja, atau ada standar-standar yang kemudian dijadikan sebagai patokan mana yang disebut dengan ulama soleh, salafus soleh, kama sepunten. Karena terus terang di masa-masa abad ketiga atau 300 dan sebelumnya banyak konflik-konflik yang muncul, tidak hanya antara orang awam dengan orang awam yang lain, tidak hanya umarok dengan umarok yang lain, bahkan ulama dengan ulama yang lain juga banyak hal-hal yang saling bersetegang dalam persoalan-persoalan keislaman. Imam Abu Hanifah kadinto diracun di dalam penjara sampai meninggal dunia. Imam Ahmad bin Hambal dipukul, dan itu tidak hanya berkaitan dengan kebijakan umarok, tapi juga dilegitimasi oleh persetujuan dari ulama-ulama yang mendukung umarok saat itu. Jadi yang disebut dengan ulama salafus soleh itu standarnya menurut pandangan Pasera, dan seperti apa standar atau dawabit yang masyhurah. Bisa didiskusikan sesuai dengan pandangan cakap-cakap pilih. Jadi sekocak bid'ah Kak Dinto bukan hanya tidak sesuai dengan Al-Quran atau hadis Nabi. Jadi lebih luas lagi, tidak sesuai dengan perilaku-perilaku ulama salaf as-soleh. Bukan hanya Al-Quran dan hadis, tapi juga ada tindakan ulama as-salafus soleh yang kayaknya menjadi legitimasi keabsahan dari sebuah tindakan, dari tindakan-tindakan yang baru yang muncul di masa-masa setelah abad ketiga Hijriah. Makanya Maulid Kak Dinto muncul di abad setelah abad ketiga Hijriah. Ekocak bid'ah karena ulama sebelum abad ketiga tidak pernah melaksanakannya. Tapi bid'ah Kak Dinto disebut bid'ah hasanah